Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah TV ya dari brand TCL dan tipenya adalah TCL A7 atau biasa disebut dengan TCL 32A7. Dan saya membeli TV ini dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah ya. Sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dari dusnya. Jadi bagian depannya itu seperti ini. Di sini ada angka untuk ukuran layarnya 32 inch. Lalu ada beberapa fitur-fitur unggulan dari TV ini seperti EIN, HDR10 support ya, micro dimming, lalu ada Google Play, Netflix, YouTube, Prime Video, Chromecast, dan Bluetooth karena ini merupakan Android TV ya. Lalu kita akan cek bagian samping kanannya itu seperti ini. Oke, di sini ada model dan barcode ya, spesifikasi. Oke, seperti ini detailnya. Lalu kita cek bagian samping bawahnya. Oke, polos gini aja. Lalu kita cek bagian samping kirinya. Oke, di sini ada barcode juga seperti ini, dan kita cek untuk bagian samping atasnya. Oke, seperti ini ya. Ada tulisan Android TV dan cara mengeluarkan TV ini. Lalu untuk bagian sampingnya lagi, oke, jadi sama dengan bagian belakangnya ya. Bagian depan. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Jadi sama persis. Oke, dan langsung saja kita mulai unboxingnya. Kita akan buka ya. Oke, kita sayat. Oke, dan bagian dalam dusnya sudah kosong ya, tidak ada apa-apa lagi. Dan di bagian styrofoamnya di sini ada 2 buah plastik. Ini adalah kaki dari TV ini ya. Oke, jadi bahannya itu seperti ini, plastik, lalu di bagian bawahnya ada karet ya, bantalan karetnya juga. Dan ini plastiknya adalah plastik glossy ya untuk modelnya, jadi seperti ini. Jadi seperti ini kakinya, di sini juga plastik bahannya, dan finishingnya adalah plastik glossy seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan cek kelengkapannya terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan kertas ya. Yang pertama ada kartu garansi TCL Indonesia. Di sini ada nomor telepon hotline-nya ya. Dan untuk service centernya ada di beberapa kota seperti ini. Lalu selanjutnya kita mendapatkan buku manual dari TCL, dan ini bahasanya adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia ya. Lalu kelengkapan selanjutnya di sini kita mendapatkan apa ini? Ada skrup ya untuk memasang kaki dari TV ini. Lalu kita mendapatkan 2 buah baterai TCL A3 untuk baterai remote-nya ya. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah remote dan juga sebuah kabel RCA untuk menghubungkan ke AV input dari TV ini. Selanjutnya kita akan cek untuk di bagian remote-nya ya. Jadi seperti ini, kita akan buka. Oke, bentuk desain remote-nya ini seperti Smart TV ataupun Android TV pada umumnya ya. Jadi seperti ini detailnya. Di sini ada tombol shortcut dari Netflix, Prime Video, seperti ini YouTube. Dan juga di sini ada beberapa tombol lain seperti volume, menu, input, lalu ada tombol home dan juga bentuk D-pad-nya ya, yang seperti bentuk click wheel seperti ini. Lalu tombol OK-nya terletak di bagian tengah, dan di sini ada tombol juga untuk Google Assistant-nya.
Wow, ini cukup menarik ya. Lalu untuk tepat baterainya itu di bagian sini. Oke. Memakai 2 buah baterai A3. Dan di bagian sininya ini adalah tempat untuk sensor infrarednya dari remote ini ya. Oke, dan terakhir ini adalah TV-nya saja ya. Kita akan langsung mulai buka. Oke, dan untuk bentuk desain TV ini seperti ini ya. Untuk di bagian bezel kanan, kiri, serta atas ini sudah tipis sekali, namun di bagian bawahnya ini tetap tebal ya. Dan di sini ada tulisan TCL-nya. Di sini ada stiker untuk spesifikasi serta fitur-fitur kelebihan dari TV ini, TCL A7. Dan ketika saya angkat TV ini terasa ringan sekali ya. Lalu kita akan cek bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Di bagian kiri di sini ada speaker yang ukurannya cukup besar. Dan ini ada speaker bagian kanannya. Lalu untuk bagian bezel sampingnya ya. Sebentar, jadi seperti ini bentuknya, dan di sini adalah seperti tombol ya, namun bukan. Lalu untuk bahan plastiknya bagian belakang ini saya rasa cukup tidak mewah ya, atau biasa saja. Oke, seperti ini untuk bagian belakangnya. Ini plastiknya terkesan murah. Lalu untuk bentuk colokannya sudah kaki 2 Indonesia, dan untuk detail lain ya. Nah, listriknya ini konsumsinya adalah 50 watt, dan di bagian sini ada beberapa port-port ya, seperti port untuk audio jack 3,5 mm, port untuk kabel RCA yang kuning, 2 buah port HDMI, port optical audio ya, lalu port anten, kabel LAN, dan juga sebuah port USB. Lalu di bagian atas sendiri kecil ini adalah sebuah tombol powernya. Jadi untuk tombol powernya tidak terletak di bagian depan ya, jadi di bagian samping dekat port-port dari TV ini. Oke, dan begitulah untuk unboxing serta kelengkapan dari TV ini. Sekarang kita akan langsung saja mencoba dan mentes TV ini. Dan untuk TV ini sudah selesai saya setup. Pertama kita akan langsung saja untuk mulai menghidupkan TV ini ya. Kita tekan tombol powernya. Untuk spesifikasi dari TV ini, dia sudah memakai Android 11, lalu untuk RAM-nya itu 1,5 GB dan internal memori adalah 8 GB. Oke, dan kita sudah masuk ke home menunya. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini, simple sekali ya. Lalu kita bisa menekan bagian D-pad dari remote-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk remote-nya juga ini harus lurus ya dengan bagian logo TCL-nya, karena sensor dari merahnya itu di situ. Dan apabila sedikit terhalang dengan benda, ini bakalan susah ya untuk meremote TV ini. Jadi pastikan tidak ada halangan apapun remote dan TV-nya. Oke, dan selanjutnya kita akan coba Google Assistant-nya. Kita tekan tombolnya di sini ya. 4K video. Ini yang saya temukan di YouTube. Oke, ini sudah muncul di sini. Jadi untuk voice command-nya ini terasa responsif ya. Oke, muncul logo HDR10 ya di bagian pojok kiri atasnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas warnanya ini terasa banget ya, bagus. Lalu detailnya juga dapat. Lalu untuk FPS-nya juga dia support hingga 60 FPS ya, atau 60 Hz. Dan untuk resolusi layar dari TV ini sebenarnya adalah 720p, cuman dari mesinnya dia support hingga Full HD 1080p 60 fps HDR. Nah, ini kita akan lihat untuk settingan dari video ini ya. Nah, untuk resolusinya bisa kita cek sama-sama di sini. Kualitas video adalah 1080p 60 fps HDR. Jadi tertingginya di FHD ya.
Wow, terasa keren banget untuk TV seharga 2 juta rupiah. Lalu untuk layarnya juga ya, kalau dalam kondisi mati itu bagian atas, kanan dan kiri terasa frameless, cuman kalau kalian hidupkan layarnya, jadi bagian frame dari TV ini terasa berada di bagian dalam layarnya ya. Jadi bisa kalian lihat ketika hidup ini terlihat frame-nya ini agak sedikit tebal, tidak frameless seperti ketika TV ini mati. Oke, di sini saya akan mencoba dengan video saya yang 4K ya, 60 fps HDR, dan muncul logo HDR10 di bagian kiri atas. Dan seperti inilah untuk kualitasnya. Jadi untuk video 4K dia tetap terdeteksi di maksimal 1080p 60 fps HDR ya. Lalu untuk kualitas speakernya itu seperti ini. Jadi untuk Dolby-nya ini beneran kerasa ya, antara jarak dekat dan jauhnya suara itu terasa banget. Cuman di sini untuk kualitas speakernya saya rasa tidak terlalu bagus. Jadi cenderung flat gitu aja untuk speaker dari TV ini. Tidak terasa ngebass ataupun treble-nya ini keluar dominan ya. Jadi benar-benar flat aja, flat dan rata, cuman terasa surround dari Dolby-nya saja. Oke, dan sekarang saya akan mencoba TV ini dengan bermain game dari Forza Horizon 5. Untuk merasakan kualitas FPS dari TV ini, silahkan kalian pilih resolusi videonya yang 60 fps ya. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing serta kita coba tes sebuah TV dari TCL 32A7, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.